Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kali ini saya akan membuat video untuk tugas kuliah saya dalam mata kuliah Lembaga dan Bank Keuangan. Perkenalkan, nama saya Rifki Bahaul Umam dari kelas 2A 27 dengan NPM 11222-670. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bank. Jadi, apa itu bank? Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat untuk menabung, meminjam dana, dan melayani jasa perbankan. Dalam perbankan, untuk setiap kegiatan transaksi atau aktivitas lainnya harus ada bukti atau evidence-nya. Karena jika tidak ada buktinya, andai sewaktu-waktu ada masalah, pasti akan susah untuk mengurus untuk menyelesaikannya. Oke, jadi tadi ada 3 fungsi bank yang saya sebutkan. Yang pertama, tempat untuk menabung. Jadi menabung di sini diartikan sebagai tempat untuk menabung bagi orang yang surplus. Jadi apa itu surplus? Surplus adalah orang-orang yang dananya terlebihan. Seperti misalnya dia punya uang cuman tidak ditaruh di bank, malah ditaruh di celengan atau di bawah kasur. Itu harusnya ditaruh dan ditabung di bank. Kemudian yang kedua, fungsi banknya ada sebagai untuk meminjam dana. Meminjam dana di sini sebagai kebutuhan masyarakat yang minus. Minus di sini mungkin orang yang butuh dana itu bisa pinjam ke bank langsung. Kemudian ada satu fungsi lagi, yaitu untuk melayani jasa perbankan. Contohnya sebagai kegiatan transaksi antar bank, dan untuk membayar misalkan sebuah tagihan atau kebutuhan lainnya. Nah, tujuan bank di sini adalah untuk perputaran uangnya agar terus berputar dan tidak tertahan di situ-situ saja. Dan untuk bank-bank itu melakukan perputaran uang sudah terdaftar dalam PBI atau Peraturan Bank Indonesia sendiri itu. Nah, dalam PBI disebutkan bahwa setiap bank wajib menyalurkan dananya sebesar 90% kepada DPK atau dana pihak ketiga dalam bentuk pinjaman atau kredit. Kemudian selanjutnya, bank ini disebut sebagai the most regulated institution in the world. Maksudnya adalah bank ini adalah institusi yang paling diatur di dunia. Bank itu melakukan pembukuan yang diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan dilindungi oleh LPS. Nah, dalam melakukan pembukuan itu, bank itu harus mematuhi aturan sesuai negara yang bersangkutan di dunia, tergantung dengan negara apa tugasnya. Lalu juga ada sumber uang di bank. Yang pertama ada tabungan dari bank itu sendiri, kemudian bisa dari saham, selanjutnya juga ada dari pinjaman. Nah, dari bank ini melakukan pinjamannya kepada BI atau Bank Indonesia. Bank ini bisa meminjam kepada BI. Namun kalau untuk masyarakat sendiri harus meminjam kepada bank dulu, tidak bisa meminjam langsung ke BI untuk masyarakat. Nah, untuk BI itu Bank Indonesia sendiri pun disebut sebagai pertahanan terakhir negara, karena jika sudah kegiatan terdesak apapun, maka semua akan meminjam kepada Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia ini juga yang membuat peraturan tentang bank untuk dilaksanakan dan bisa menentukan bunga juga. Kemudian selanjutnya ada 8 risiko bank. Yang pertama, risiko kredit. Risiko kredit ini risiko yang terjadi akibat adanya kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada banknya. Kemudian yang kedua, di sini ada risiko pasar.
yaitu risiko pada posisi perubahan neraca akibat berubahnya kondisi dalam pasar, termasuk dari mungkin suku bunga, harga, atau nilai tukarnya. Kemudian yang ketiga, risiko operasional. Risiko operasional itu risiko yang disebabkan dari kesalahan kegiatan operasional seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem. Kemudian 4, risiko likuiditas. Itu risiko yang terjadi akibat dari ketidakmampuan bank memenuhi likuid atau kewajiban yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan. Kemudian selanjutnya sudah ada 4 lagi, sisanya ini di sini ada risiko hukum. Risiko hukum itu risiko yang terjadi yang berkaitan dengan aspek hukum, seperti undang-undang tentang kegiatan aktivitas bank. Kemudian ada risiko strategik. Risiko strategik itu adalah risiko akibat dari adanya pelaksanaan strategi bank yang atau pengambilan keputusan yang kurang tepat. Kemudian selanjutnya ada risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan itu risiko yang terjadi akibat jika bank tidak mematuhi pelaksanaan aturan yang berlaku. Nah, ada risiko yang terakhir, ini risiko reputasi. Maksudnya di sini adalah risiko yang terjadi dari menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat, mungkin disebabkan dari adanya perspektif negatif dari kegiatan yang sudah bank lakukan. Jika melakukan kesalahan, maka reputasinya nanti akan terlihat seperti negatif. Dan mungkin itu saja 8 risiko bank yang bisa saya jelaskan. Sekian, mungkin itu saja materi yang bisa saya presentasikan atau saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam pembuatan video dan penyampaian materinya. Saya Rifki Baul, sekian, terima kasih.